Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan Pak Denny pada mata pelajaran matematika. Pada pertemuan pagi hari ini kita masih di bab yang kedua ya, yaitu tentang persamaan kuadrat. Submateri yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Oke anak-anak, seperti biasa sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, kita masuk pada slide berikutnya. Di slide yang kedua ini kita akan membahas definisi dari akar persamaan kuadrat, di mana akar persamaan kuadrat itu memiliki bentuk umum ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan akar persamaan kuadrat? Akar persamaan kuadrat adalah nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut, atau dengan kata lain, nilai x yang menyebabkan persamaan kuadrat tersebut bernilai benar. Itu ya. Oke, kita masuk slide berikutnya. Menentukan akar persamaan kuadrat. Ada 3 cara menentukan akar persamaan kuadrat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dengan pemfaktoran. Yang kedua, melengkapi kuadrat sempurna. Yang ketiga, dengan rumus ABC. Next, kita akan mempelajari yang pertama, yaitu tentang pemfaktoran. Oke, kita masuk slide berikutnya. Apa sih yang dimaksud dengan pemfaktoran? Pemfaktoran adalah dekomposisi persamaan kuadrat dengan menggunakan faktor-faktor penyusunnya. Dekomposisi persamaan merupakan pengubahan susunan dan struktur suatu bentuk persamaan menjadi bentuk baru yang sebanding. Lalu bentuk-bentuk pemfaktoran apa aja? Kita masuk slide berikutnya. Bentuk-bentuk pemfaktoran. Karena kita akan membahas tentang pemfaktoran, maka kita harus kenal dulu nih bagaimana cara memfaktorkan atau bentuk-bentuk pemfaktoran seperti apa aja. Pada ini akan tampilkan 5 jenis bentuk pemfaktoran ya. Yang pertama atau bentuk yang pertama yaitu AX plus minus AY. Maka cara memfaktorkannya dia menjadi sama dengan A dikali dengan X plus minus, sesuai tandanya ya. Plus minus di sini artinya dia bisa plus atau dia bisa minus sesuai dengan bentuk soal yang nanti ditanyakan. Maka di sini Y ya, kurung tutup. Pada ini kasih contoh. Misalkan kita mencari bentuk faktor dari 4x kuadrat min 8x. Maka caranya adalah mencari KPK dari 4x kuadrat dan min 8x, yaitu mencari bilangan yang bisa membagi keduanya nih. Maka pada yang didapatkan yaitu 4x. Maka ini menjadi kurung buka, kita tinggal bagi aja nih. 4x kuadrat dibagi dengan 4x, kita taruh di sini menjadi x. Terus min ya, karena soalnya negatif, kita tulis di sini negatif.
Terus 8x dibagi dengan 4x, maka hasilnya 2. Maka bentuk faktor dari 4x kuadrat min 8x adalah 4x dikali dengan x min 2. Bentuk yang kedua, jika x kuadrat min y kuadrat, maka bentuk faktornya menjadi x plus y dikali dengan x min y. Contoh, misalkan kalian disuruh mencari faktor dari 16x kuadrat min 25. Nah, kalau ada soal seperti ini, maka kalian harus rubah dulu ya, agar bisa menggunakan sifat yang kedua nih. Ini kan 16x kuadrat dikurang 25. Kalian harus rubah dulu nih keduanya agar menjadi bilangan yang dikuadratkan. Maka 16x kuadrat ini kita bisa rubah menjadi bilangan yang dikuadratkan, yaitu 4x dipangkatkan 2. 4x pangkat 2 hasilnya kan 16x kuadrat ya. Nah, terus yang 25 berapa? 25 adalah 5 dipangkatkan 2. Karena depan dan belakangnya udah sama nih, persis kayak sifat yang kedua, maka untuk mencari faktornya kita bisa menggunakan sifat yang kedua. Kita tulis saja di sini. Dalam kurung di sini pasti tandanya plus, terus dalam kurung di sini tandanya adalah min. Nah, kalau udah seperti ini kita tinggal masukkan aja nih bilangan yang sudah dirubah sama seperti sifat yang kedua, yaitu 4x, di sini 4x, terus kita masukkan yang belakangnya, di sini 5, di sini 5. Jadi gampang ya, kita nggak usah repot-repot. Yang penting kalau kalian mau cari faktornya, kalian rubah dulu nih, bisa nggak dan masuk sifat yang keberapa atau bentuk yang kedua nggak gitu. Kalau dia sama bentuk kedua, maka kalian bisa menggunakan sifat yang kedua. Terus bentuk yang ketiga, jika x kuadrat plus minus 2 dikali x dikali y plus y kuadrat. Nah, artinya bentuk yang ketiga ini, jika depannya kuadrat, belakangnya kuadrat, dan tengahnya itu merupakan bentuk dari 2 kali x atau 2 kali dikalikan depan dan 2 kali dikalikan dengan belakang. Maka faktornya kalian gak usah repot-repot, langsung tulis saja. Dia menjadi dalam kurung di sini x plus minusnya di sini ya. Jadi tergantung nih, kalau di sini plus maka tandanya nanti min. Kalau di sini tandanya plus, nah maka di sebelahnya plus. Maka kalau di sini min, tandanya min. Maka pada ini tulis di sini adalah plus minus seperti ini ya, mengikuti bentuk soalnya. Terus di sini y kurung tutup dipangkatkan 2. Biar lebih jelas, pada ini kasih contohnya. Misalkan ada b kuadrat plus 8b plus 16. Nah, kalian terus rubah dulu nih, apakah dia memenuhi sifat ketiga apa enggak. Nah, b kuadrat itu bisa kita tulis menjadi b dipangkatkan 2. 16 itu bisa kita tulis menjadi 4 dipangkatkan 2. Nah, depan belakangnya udah sama-sama dikuadratkan. Lalu yang tengah, apakah dia terbentuk dari depan dan belakang 2 kalinya? 8b itu ternyata betul ya, dia terbentuk dari 2 dikalikan b dikalikan 4 gitu. Maka kita dapatkan faktor dari b kuadrat plus 8b plus 16 adalah, kita tulis di sini dalam kurung, terus dikuadratkan ya, seperti bentuk yang ketiga. Di dalamnya kita isi b plus atau min. Nah, kita lihatnya di sini. Di sininya kan plus ya, maka di sini kita tulis plus. B terus belakangnya dikasih dengan 4. Maka faktor dari b kuadrat plus 8b plus 16 adalah b plus 4 dipangkatkan 2. Gampang ya. Oke, kita masuk pada slide berikutnya. Bentuk-bentuk faktor yang selanjutnya atau yang keempat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana a-nya sama dengan 1. Lalu faktornya seperti apa? Faktornya adalah dia menjadi x plus p dikali dengan x plus q sama dengan 0, di mana p dan q ini adalah dua bilangan yang sama. Jika ditambahkan hasilnya adalah b, dan jika dikalikan hasilnya adalah C. Oke, biar lebih jelas pada ini kasih contoh. Contoh misalkan kita disuruh mencari faktor dari
X kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Maka kita tulis di sini X seperti ini ya, sama dengan 0. Nah, kita cari bilangan P dan Q-nya adalah cari dua bilangan yang sama jika ditambahkan hasilnya adalah B. B-nya berapa di sini? Yaitu negatif 5. Dan jika dikalikan hasilnya adalah C. C-nya berapa di sini? Yaitu 6. Nah, kalian cari nih dua bilangan yang sama. Kalau kalian bingung, kalian tinggal cari faktor dari 6. 6 itu terbentuk atau faktornya berapa aja. Ternyata faktor dari 6 itu kan 1 dengan 6. Terus 2 dengan 3. Udah ya, nggak ada lagi ya. Maka kita bisa coba nih dua bilangan itu. Misalkan pada ini ambil 1 dengan 6. 1 kali 6 betul 6. 1 tambah 6. Enggak ya, bukan negatif 5 nih. Maka kita ganti. Itu pada ini ambil 2 dengan 3. 2 kali 3 6 ya. 2 tambah 3. Nah, ini juga bukan nih. 2 tambah 3 5 ya. Maka kita mainkan di sini adalah bilangan positif negatifnya. Maka pada ini rubah, dia menjadi negatif 2. Di sini negatif 3. Negatif 2, ini negatif 3. Nah, ini memenuhi nih. Negatif 2 tambah negatif 3 hasilnya negatif 5. Negatif 2 dikali negatif 3 hasilnya adalah 6. Maka kita udah ketemu nih, kita tinggal masukkan di sini. Jadi X min 2, terus di sini X min 3. Jadi faktor dari X kuadrat min 5X plus 6 adalah X min 2 dikali dengan X min 3. Itu adalah sebagai faktor penyusunnya ya. Oke, bentuk yang kelima. AX kuadrat plus BX plus C, di sini sedikit berbedanya di sini nih. A-nya tidak sama dengan 1 ya, jadi bisa 2, 4, 5 dan seterusnya. Lalu bagaimana bentuk faktornya? Bentuk faktornya dia menjadi AX plus P dikalikan dengan AX plus Q sama dengan 0. Nah, di sini ada per A ya. P dan Q-nya sama nih cara mencarinya, yaitu jika ditambahkan hasilnya adalah B. Nah, sedikit berbedanya di sini. Jika dikalikan, kalau yang A sama dengan 1 itu dikalikan hasilnya C ya. Kalau A-nya tidak sama dengan 1, itu dikalikan hasilnya adalah AC atau A dikalikan C. Oke, biar lebih gampang, pada ini kasih contoh. Perhatikan, misalkan kita disuruh mencari faktor dari 4x kuadrat min 12x plus 9 sama dengan 0. Maka kita tulis dulu di sini 4x, ini 4x dalam kurung sama dengan 0 per A-nya yaitu berapa? 4. Nah, kita tinggal cari bilangan. Jika ditambahkan hasilnya adalah negatif 12, itu sebagai B-nya. Jika dikalikan hasilnya adalah berapa? Nah, ini 4 kali 9 yaitu 36. Nah, ini caranya juga sama ya. Kalian tinggal cari faktornya dari 36 nih. Faktor dari AC-nya. 36 itu terbentuk dari 1 kali 36, 2 kali 18, 3 kali 12, 4 kali 9. Nah, kira-kira dari faktor ini, terus yang terakhir ya, ketinggalan nih, 6 kali 6. Nah, kira-kira dari faktor ini yang memungkinkan jika dikalikan hasilnya 36 dan jika ditambahkan hasilnya negatif 12, kira-kira yang mana? Iya, betul, kita ambil yang 6 ya, karena yang paling memungkinkan itu adalah 6 kali 6 itu hasilnya 12 nih. Kita ambil aja nih 6 yang 6. Jadi 6 di sini kita 6 ditambah dengan 6. Nah, bedanya di sini adalah negatif 12 seperti yang Pak Dini bilang nih, kita tinggal mainkan bilangan positif negatifnya. Kita rubah dia menjadi negatif 6 ditambah negatif 6. 6 ditambah negatif 6 hasilnya negatif 12 ya. Lalu negatif 6 dikali dengan negatif 6 hasilnya adalah positif 36. Jadi betul ya, kita tinggal masukkan nih. Jadi 4x min 6 terus 4x min 6. Nah, masih ada 4-nya. Kita hilangkan 4-nya. Nah, kita lihat 4x min 6 ini ternyata kan dia bentuk faktor yang pertama ya. Maka kita bisa rubah dia menjadi 2 menjadi 2x min 3.
Yang 4x min 6 kita rubah juga. Dia menjadi 2 dikali dengan 2x min 3. Nah ini kita bisa coret. Ini coret dengan 4 hasilnya 2. Ini coret juga dengan ini habis ya. Maka kita bisa menentukan faktor dari 4x kuadrat min 12x plus 9 sama dengan 0 adalah dia menjadi seperti ini, yaitu 2x dikurang 3 dikali dengan 2x dikurang 3. Itu merupakan faktor dari 4x kuadrat dikurang 12x ditambah 9. Nah, lalu bagaimana nih penerapannya dalam mencari akar-akar dari persamaan kuadrat? Nah, pada ini akan tampilkan bentuk soalnya atau penerapan pada persamaan kuadratnya. Oke, kita masuk pada slide berikutnya. Latihan soal. Nah, kalian perhatikan instruksi soalnya. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat di bawah ini. Dengan pemfaktoran tentunya ya. Kita lihat soalnya. Misalkan 5x kuadrat dikurang 20x sama dengan 0. Nah, ini kita ingat-ingat. Ini bentuk yang pertama berapa ya? Ini adalah bentuk yang pertama. Maka kita tinggal cari KPK dari 5x kuadrat dikurang 20x nih. Kira-kira berapa? Ya, kita dapatkan 5x. Maka tinggal kita bagi 5x kuadrat dibagi 5x, hasilnya adalah x. Terus di sini min mengikuti bentuk soalnya. 20x dibagi 5x, hasilnya adalah 4. Kurung tutup sama dengan 0. Udah selesai belum? Belum, karena di sini kita disuruh mencari akarnya ya. Maka kita tulis 5x sama dengan 0 atau x min 4 sama dengan 0. X sama dengan 0. Nah, 5-nya dia membagi. X sama dengan 0 bagi 5, hasilnya 0 ya. Kita cari, udah dapat nih akar yang pertama. Kita cari akar yang kedua, atau x sama dengan 0. Nah, ini negatif 4 kan? Negatif 4 kita pindah ke sini, dia menjadi positif 4. Jadi 0 tambah 4 hasilnya adalah 4. Kita udah dapatkan akar yang kedua. Jadi akar dari 5x kuadrat min 20x sama dengan 0 adalah x sama dengan 0 atau x sama dengan 4. Artinya x sama dengan 0 dan x sama dengan 4 ini jika dimasukkan ke dalam persamaan kuadrat 5x kuadrat min 20x sama dengan 0, dia akan bernilai benar atau bernilai 0 ya. Bisa kalian coba. Itu untuk cek apakah akar tersebut benar atau tidak itu. Oke, kita masuk slide berikutnya. Pada ini kasih contoh yang kedua ya. Instruksi soalnya masih sama. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Bentuknya adalah x kuadrat min 10x ditambah 9. Ini berarti A-nya sama dengan 1 ya. Maka kita gunakan sifat yang keempat nih, jangan sampai lupa. Kita tulis di sini yaitu x terus sama dengan 0. Kita cari dua bilangan yang sama. Jika ditambahkan hasilnya B ya. B-nya itu di sini adalah negatif 10. Jika dikalikan hasilnya C, di mana C-nya di sini adalah 9. Nah, kira-kira berapa? Nah, sama, kita cari aja nih faktor dari 9. Faktor 9 itu kan 1 dengan 9. Terus ada lagi 3 dengan 3. Udah ya. Itu aja, berarti kita tinggal pilih nih kira-kira yang memungkinkan jika ditambahkan hasilnya adalah negatif 10. Kira-kira yang mana nih? 1 dengan 9 atau 3 dengan 3? Iya, itu 1 dengan 9 nih. Ya. 1 dengan 9. Nah, tapi di sini 1 tambah 9 bukan negatif 10, maka kita mainkan bilangan positif negatifnya. Ini jadi negatif 1, ini negatif 9, negatif 1, negatif 9. Kita cek negatif 1 tambah negatif 9, betul ya, hasilnya negatif 10. Negatif 1 dikali negatif 9, betul. Hasilnya positif 9. Jadi kita udah dapatkan nih faktornya, yaitu x min 1 dan x min 9 sama dengan 0. Oke, lanjut. Jadi x min 1 sama dengan 0 atau
X min 9 sama dengan 0. X sama dengan 0, ini pindah, ditambah dengan 1. X sama dengan 1 ya, 0 tambah 1 hasilnya 1. Kita cari akar yang kedua. X sama dengan 0, ini negatif 9 nya pindah, jadi tambah 9. Maka kita dapatkan 0 tambah 9, hasilnya berapa? X sama dengan 9. Kita udah dapatkan X1 dan X2 nya. Jadi akar dari X kuadrat min 10X tambah 9 sama dengan 0 adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan 9. Oke, kita masuk latihan soal yang berikutnya atau yang terakhir. Instruksinya masih sama, menentukan akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Kita lihat bentuk soalnya. 4x kuadrat ditambah x dikurang 5 sama dengan 0. Nah, ternyata di sini A-nya itu adalah tidak sama dengan 1 ya. Yaitu A-nya berapa? 4, betul sekali. Maka bentuk pemfaktorannya dia menjadi 4x per 4 di sini sama dengan 0. Nah, kita tinggal cari bilangan sama ya. Jika ditambahkan hasilnya adalah 1, itu sebagai B-nya. Jika dikalikan hasilnya adalah, nah ini, karena A-nya lebih dari 1, maka dikalikan itu hasilnya adalah AC ya, yaitu 4 kali negatif 5, yaitu sama dengan negatif 20. Sama, kita tinggal cari aja nih faktor dari negatif 20 ya. 1 20, terus 2 dengan 10, 4 dengan 5. Ada lagi? Nggak ada ya. Maka kita tinggal pilih aja nih, kira-kira yang memungkinkan faktor yang jika ditambahkan hasilnya adalah 1 dikali hasilnya negatif 20. Kira-kira yang mana nih? Iya betul, kita ambil yang 4 dengan 5. 4 dengan 5. Nah, lihat yang atas nih, 4 tambah 5 bukan 1 ya. Maka di sini kita harus main bilangan positif negatifnya. Kira-kira yang mana yang negatif? Iya betul sekali, yang 4 ya. Pada yang rubah yang 4 nih. Negatif 4 tambah 5 hasilnya 1. Negatif 4 kali 5 hasilnya negatif 20. Nah, kita udah betul ya. Maka kita tinggal masukkan 4x min 4 terus 4x plus 5. Udah ya. Nah, kalau udah seperti ini kita hilangkan yang 4 yang bawah nih yang membagi. Dengan cara kita lihat di sini 4x min 4 ini nih sama ya kayak bentuk faktor yang pertama. Jadi kita harus keluarkan nih. Maka dia menjadi cari KPK yang bisa membagi 4x min 4, yaitu adalah 4. Maka dalam kurung 4x dibagi 4 hasilnya x, terus min 1 ya. Min 1 dapatkan dari min 4 dibagi 4, kurung tutup. Terus 4x plus 5 nya tetap ya, kita tulis lagi 4x plus 5 per 4 di sini sama dengan 0. Nah, ini kita bisa hilangkan di sini 4 dibagi dengan 4 hasilnya 1 ya, karena 1 kita nggak usah tulis, maka dia menjadi x min 1 dikali dengan 4x plus 5 sama dengan 0. Oke, nah kalau udah seperti ini kita bisa lanjut ya, seperti contoh sebelumnya. X min 1 sama dengan 0 atau 4x plus 5 sama dengan 0. Maka x sama dengan 0, pindahkan, tambah 1. X sama dengan 0 tambah 1, hasilnya adalah 1. Kita dapat akar yang pertama, kita cari akar yang kedua. Atau 4x sama dengan 0, kita pindahkan. Tadinya positif 5, pindah ke sini menjadi negatif 5. Maka kita dapat atau x sama dengan negatif 5 ya, 0 dikurang 5 hasilnya adalah negatif 5. 4-nya kita taruh di sini, dia menjadi pembaginya. Jadi x sama dengan negatif 5 per 4. Udah dapat ya x1 dan x2 nya atau akar yang pertama dan akar yang keduanya. Maka kita bisa dari kesimpulan, jadi akar dari 4x kuadrat plus x min 5 sama dengan 0 adalah x sama dengan 1 atau x sama dengan negatif 5 per 4. Oke ya.
Oke, itu aja untuk materi hari ini. Pak Dini ucapkan banyak terima kasih yang hari ini sudah mau belajar ya. Selanjutnya tetap semangat belajar. Mudah-mudahan apa yang kalian cita-citakan terwujud ya. Dan yang terakhir Pak Dini ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.